warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari SMP Negeri 2 Bukan Kepulauan, perwakilan dari kelompok 3. Kami beranggotakan 5 orang. Saya atas nama Melati. Di sini saya akan melakukan percobaan menggunakan 3 wadah. Ini saya menggunakan 3 wadah. Di wadah pertama, kacang hijau yang dibiarkan di dalam wadah. Wadah yang kedua, kacang hijau yang berada di atas kapas yang basah. Dan wadah ketiga, kacang hijau yang direndam di dalam air. Jadi di sini saya akan menunggu perubahannya selama hari ketiga. Di hari ketiga saya akan mengungkapkan apa hasil dari perubahan dari ketiga wadah tersebut. Terima kasih, tunggu saya di hari ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari ketiga masa percobaan kami, di mana saya akan memberitahukan perubahan yang terjadi dalam 3 wadah. Kacang hijau telah mengering dan mengecil. Di wadah kedua, air telah berwarna dan kacang hijau mengembang dan bahkan airnya membusuk. Di wadah ketiga, tunas telah tumbuh pada kacang hijau, di mana mereka telah berkembang biak dengan tumbuhnya tunas pada kacang hijau. Setelah perubahan dari ketiga wadah di hari ketiga, kita akan menunggu perubahan selanjutnya di hari ke-6. Tunggu saya dan mari kita buktikan di hari ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari ke-6 masa percobaan kami, di mana kami akan melihat perubahannya dan hari akhir untuk masa percobaan kami. Di wadah pertama, kacang hijau telah kering dan telah berkerut. Di wadah kedua, warna air telah memudar dan membusuk, bahkan berkapur. Bahkan sebagian kacang hijau telah hancur. Di wadah ketiga, di mana tunas semakin tinggi, bahkan mulai tumbuh daun pada kacang hijau tersebut. Itulah hasil percobaan kami di hari ke-6 atau hari akhir masa percobaan kami. Di sini saya akan membacakan pertanyaan pertama, yaitu pada keadaan yang bagaimanakah biji dapat tumbuh dengan baik? Yaitu kacang hijau yang berada pada kapas basah. Karena biji akan tumbuh pada keadaan yang cukup air, yaitu membutuhkan oksigen untuk pernapasan dan menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan biji. Pertanyaan kedua, apa yang menyebabkan biji direndam dalam air tidak tumbuh? Yaitu biji yang direndam dalam air tidak akan tumbuh karena biji tidak dapat mendapatkan unsur hara tanah yang penting dalam air. Selain itu, biji juga akan membusuk dan tidak dapat atau tidak bisa berbenih. Ketiga, faktor apa saja yang diperlukan dalam perkecambahan? Yaitu perkecambahan benih dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari kadar air, stabilitas awal, dan fisik benih. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari media perkecambahan, suhu, kelembapan udara, dan intensitas cahaya. 4. Kesimpulan apa yang dapat disusun berdasarkan hasil diskusi yang telah kamu lakukan? Itu di mana kacang hijau tidak akan tumbuh yang direndam di dalam air. Kacang hijau akan tumbuh di atas kapas yang basah karena dia hanya bisa menyerap air cukup secukupnya dan tidak bisa lebih. Sehingga itu di dalam air itu tidak akan tumbuh karena dia terlalu kelebihan nutrisi di dalam air. Kesimpulan dari diskusi kami, mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.